Kami selaku Menteri Luar Negeri dan mewakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, kemudian juga mengecam keras insiden ini, juga mengecam keras serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan. Saya menyampaikan ungkapan duka dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya seorang prajurit kita atas nama Praka Farizal Ramadan yang bertugas sebagai kontingen UNIFIL di Lebanon. Beliau gugur, kemudian ada juga 3 rekannya yang luka, 1 luka berat, saat ini masih koma, kemudian 2 mengalami luka ringan. Kami selaku Menteri Luar Negeri dan mewakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, kemudian juga mengecam keras insiden ini, juga mengecam keras serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan, dan kembali meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi dan juga kembali ke langkah-langkah meja-meja perundingan, karena apa yang terjadi di wilayah tersebut dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan ini dampaknya dirasakan luar biasa besar. Kita beri penghormatan yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada prajurit kita yang gugur, memberikan yang terbaik bukan hanya bagi nama harum dan nama baik bangsa dan negara, tetapi juga menjalankan misi kemanusiaan yang sangat penting bagi perdamaian dan kelangsungan hidup manusia. Kami menugaskan kepada kedutaan besar kita yang ada di Beirut untuk terus memonitor perkembangan prajurit-prajurit kita, kemudian menyiapkan langkah-langkah untuk pemulasaraan jenazahnya, kemudian meminta investigasi penuh dari UNIFIL untuk bisa menemukan sumber dari insiden ini, dan sekali lagi meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Rabu lalu memastikan rencana kunjungan ke China pada 14 hingga 15 Mei mendatang. Dalam kunjungan tersebut, Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Trump menyatakan kunjungan ini penting untuk menjaga hubungan 2 negara dengan perekonomian terbesar dunia ini di tengah ketegangan geopolitik global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan berkunjung ke China dan bertemu Presiden Xi Jinping pada 14 hingga 15 Mei mendatang. Adapun agenda pembahasan pertemuan Trump dengan Xi Jinping mencakup kerjasama perdagangan serta isu sensitif seperti Taiwan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Rabu lalu memastikan rencana kunjungan ke China pada 14 hingga 15 Mei mendatang. Dalam kunjungan tersebut, Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Trump menyatakan kunjungan ini penting untuk menjaga hubungan 2 negara dengan perekonomian terbesar dunia ini di tengah ketegangan geopolitik global. Trump juga berencana mengundang Xi Jinping untuk kunjungan balasan ke Washington pada tahun ini. Dalam pernyataannya, Trump mengatakan persiapan kunjungan sedang diselesaikan oleh kedua negara. Ia juga menyebut sangat menantikan untuk menghabiskan waktu bersama Presiden Xi Jinping dalam sebuah pertemuan besar. Kunjungan ini akan menjadi pertemuan langsung pertama kedua pemimpin negara ini sejak pertemuan sebelumnya di Korea Selatan pada Oktober tahun lalu.
Adapun agenda pembahasan pertemuan Trump dengan Xi Jinping mencakup kerjasama perdagangan serta isu sensitif seperti Taiwan. Secara terpisah, juru bicara Kepresidenan Amerika Serikat Caroline Leavitt menyatakan Xi Jinping memahami alasan penundaan kunjungan Trump. Leavitt mengatakan situasi operasi militer saat ini membuat kehadiran Trump di dalam negeri menjadi prioritas. Berbagi sumber IDX Channel. Pemirsa, waktu tunggu di pos pemeriksaan keamanan bandara di Amerika Serikat telah mencapai level terlama dalam sejarah 24 tahun administrasi keamanan transportasi. Hal ini terjadi di tengah shutdown berkepanjangan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika dengan waktu tunggu lebih dari 4 jam di beberapa lokasi. Waktu tunggu di pos pemeriksaan keamanan bandara di Amerika Serikat telah mencapai level terlama dalam sejarah 24 tahun administrasi keamanan transportasi. Situasi ini terjadi di tengah penutupan atau shutdown berkepanjangan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika dengan waktu tunggu lebih dari 4 jam di beberapa lokasi. Pelaksana tugas Administrator TSA Nguyen McNeil mengumumkan bahwa sejumlah bandara utama melaporkan tingkat ketidakhadiran pegawai sebesar 40 hingga 50%, sehingga banyak pekerja kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dengan sebagian tidak mampu membayar tagihan utilitas dan menghadapi pemutusan layanan. Seperti diketahui, sejak penutupan dimulai pada pertengahan Februari lalu, lebih dari 480 pegawai TSA telah mengundurkan diri seiring bandara-bandara besar terus menghadapi antrean keamanan selama berjam-jam. Akibat kekurangan staf serta pemblokiran pendanaan dari Gedung Putih selama penutupan. Adapun kebuntuan ini terjadi setelah seruan Partai Demokrat untuk mereformasi Badan Penegakan Migrasi dan Bea Cukai, menyusul penembakan fatal terhadap 2 warga negara Amerika Serikat oleh agen federal di Minneapolis pada Januari lalu. Di mana Partai Republik menolak tuntutan tersebut sehingga memicu kebutuhan yang menyebabkan pendanaan Departemen Keamanan Dalam Negeri terhenti sejak 13 Februari 2026. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, hubungan bilateral dan multilateral terus dijalin pemerintah Indonesia. Terbaru akhir Maret hingga awal April 2026, Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan kerja ke Jepang dan Korea Selatan untuk memperkuat kemitraan strategis di bidang perdagangan, investasi, dan teknologi. Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Jepang dan Korea Selatan pada akhir Maret 2026 hingga April 2026. Terdapat sejumlah agenda kerjasama dan pertemuan bilateral Presiden Prabowo di Jepang dan Korea Selatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang mengungkapkan, Presiden Prabowo direncanakan melakukan kunjungan resmi ke Tokyo, Jepang pada 30 hingga 31 Maret 2026, sedangkan kunjungan kenegaraan ke Seoul, Korea Selatan pada 1 April 2026. Kunjungan tersebut dalam rangka memenuhi undangan dari pemerintah Jepang dan pemerintah Korea Selatan. Di Jepang, Presiden Prabowo dijadwalkan untuk melakukan pertemuan dengan Kaisar Jepang dan Perdana Menteri Jepang. Dilansir dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Jepang, pertemuan Presiden Prabowo dengan Kaisar Jepang dan Perdana Menteri Jepang akan menjadi kesempatan besar bagi kedua negara untuk lebih memperkuat kemitraan komprehensif dan strategis. Sementara itu di Korea Selatan, Presiden Prabowo direncanakan mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan dan pertemuan dengan Perdana Menteri Korea Selatan. Kunjungan ini ditujukan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Korea Selatan dan juga penandatanganan nota kesepahaman peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi, pertahanan nasional dan industri pertahanan untuk meningkatkan kemitraan strategis bilateral. Dalam kunjungan kerja kenegaraan ke Jepang dan Korea Selatan ini juga akan membahas mengenai berbagai isu regional dan global yang akan menjadi perhatian bersama. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.